Halo semua, kali ini kita akan membahas yang hangat diperbincangkan banyak orang, khususnya bagi orang tua yang memiliki balita. Ya, stunting. Sebenarnya apakah stunting itu? Menurut WHO, stunting adalah gangguan tumbuh kembang anak yang ditandai dengan tubuh pendek, disebabkan kekurangan asupan gizi, terserang infeksi, maupun stimulasi yang tidak memadai. Stunting berpotensi memperlambat perkembangan otak dengan dampak jangka panjang berupa keterlambatan mental, rendahnya kemampuan belajar, dan resiko serangan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan obesitas. Lalu, faktor apa saja yang dapat meningkatkan terjadinya stunting? 1. Praktik pengasuhan anak yang kurang baik termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan masa kehamilan serta setelah melahirkan. Beberapa faktor dan informasi yang ada menunjukkan bayi 0-6 bulan yang mendapatkan air susu ibu atau ASI eksklusif dan bayi 6-24 bulan menerima makanan pendamping air susu ibu atau yang sering disebut dengan MPASI masih belum optimal. MPASI mulai diperkenalkan ketika balita di atas 6 bulan. Selain berfungsi untuk mengenalkan jenis makanan baru pada bayi, MPASI juga dapat mencukupkan kebutuhan nutrisi bayi yang tidak dapat disokong oleh ASI, serta membentuk daya tahan tubuh dan perkembangan sistem imunologis anak terhadap makanan maupun minuman. 2. Masih belum optimalnya keakses layanan kesehatan termasuk antenatal care atau ANC untuk ibu hamil dan postnatal care untuk pelayanan kesehatan ibu setelah bersalin. Ibu hamil harus rutin memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan agar bisa memantau perkembangan janinnya. Begitulah pula ibu pasca melahirkan, dengan rutin melakukan pemeriksaan pada masa nifas akan meningkatkan pemahaman ibu tentang perawatan bayi yang baik. 3. Masih kurangnya akses rumah tangga atau keluarga ke makanan bergizi. 4. Kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Sumber air minum yang layak yang dimaksud adalah sumber air yang terlindungi. 5. Sering menderita infeksi di awal kehidupan anak. Penyakit infeksi yang disebabkan oleh hygiene dan sanitasi yang buruk. Misalnya diare dan kecacingan dapat mengganggu penyerapan nutrisi pada proses pencernaan. Beberapa penyakit infeksi yang diderita bayi dapat menyebabkan berat badan bayi turun. Jika kondisi ini terjadi dalam waktu yang lama dan tidak disertai dengan pemberian asupan yang cukup untuk proses penyembuhan, maka dapat menyebabkan stunting. Lalu, seperti apa ciri-ciri anak mengalami stunting? Yuk kita simak. 1. Anak berbadan lebih pendek untuk anak seusianya. 2. Proporsi tubuh cenderung normal, tapi anak tampak lebih muda atau kecil untuk usianya. 3. Berat badan rendah untuk seusianya. 4. Pertumbuhan tulang tertunda. Namun, jangan khawatir, stunting dapat dicegah, terutama dengan mengoptimalkan masa 1000 hari pertama kehidupan. Stunting umumnya diakibatkan oleh kurangnya asupan nutrisi pada 1000 hari pertama anak. Hitungan 1000 hari pertama di sini dimulai sejak janin sampai anak usia 2 tahun. Jadi, gizi pada masa 1000 hari pertama kehidupan anak sangat penting untuk mencegah stunting. Oleh karena itu, orang tua harus bisa memberikan asupan nutrisi yang sesuai. Selain itu, ada cara apa lagi ya? Yuk simak penjelasan ini. Yang pertama, memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil. Yang kedua, berikan ASI eksklusif sampai bayi usia 6 bulan. Yang ketiga, memberikan MPASI sehat dengan tetap melanjutkan ASI hingga usia 2 tahun. 4. Terus memantau tumbuh kembang anak. 5. Selalu jaga kebersihan lingkungan.
Nah, sekarang sudah lebih paham kan? Karena itu, yuk sama-sama cegah stunting dengan mengoptimalkan 1000 hari pertama kehidupan. Salam sehat!